Sebanyak 13 orang anggota Persaudaraan Setia Hati Trate atau PSHT ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan terhadap anggota polisi di Jember, Jawa Timur. Adapun 13 orang tersebut memiliki peran yang berbeda. Satu orang dengan inisial KNB berusia 26 tahun bertindak sebagai provokator sekaligus pelaku pengeroyokan, sedangkan 12 lainnya bertindak sebagai pengeroyok. Mereka yakni ARA, MAN, RAD, SLR, YAD, DAP, MYB, AB, AF, dan MVR. Sementara dua lainnya masih berusia di bawah umur dan tidak dihadirkan saat rilis pada Kamis 25 Juli di Mapolda Jatim. Para tersangka melakukan penyerangan baik dengan tangan kosong ataupun bambu kepada korban. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menerangkan, tersangka KNB yang menjadi provokator sempat menyampaikan bahwa ada anggota pencak silat yang ditangkap oleh kepolisian. Atas isu yang disebarkan KNB, masa kemudian melakukan pengeroyokan pada anggota kepolisian yang tertinggal dari mobil patroli. Korban yang merupakan anggota Polsek Kaliwates itu diseret ke trotoar dan dipukul bergantian oleh oknum pesilat tersebut. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 4 batu, 10 unit motor, 14 ponsel, dan satu bendera kuning berlogo kelompok pencak silat. Atas perbuatannya, para tersangka bakal dikenakan pasal 160 KUHP, jungto pasal 170 KUHP, atau pasal 212 KUHP, atau pasal 213 KUHP, atau pasal 216 KUHP, jungto pasal 55 KUHP. Mereka pun terancam hukuman penjara selama 6 tahun. Dalam kejadian ini, kemarin yang dilakukan penangkapan ada 22, tapi setelah kemudian dipilah peran dan tugas dari masing-masing oknum PSHT tersebut ada 13 yang ditetapkan tersangka. Satu, yaitu KNH sebagai provokator, kemudian 10 oknum dari anggota PSHT sebagai pengeroyok dan yang melakukan penganiayaan, itu kita lakukan penahanan. Kemudian ada 2 tersangka yang sudah kita tetapkan tersangka adalah masih anak-anak di bawah umur. Untuk 2 tersangka ini kita berlakukan undang-undang anak, dan hari ini sama Direktur Reserse Kriminal Umum akan hadirkan orang tuanya. Kita serahkan kembali kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan. Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate atau PSHT menyatakan tidak akan memberikan pendampingan hukum pada 13 anggotanya yang menjadi tersangka pengeroyokan anggota polisi. Ketua Umum PSHT Pusat, Raden Murjoko Hadi Wiono menerangkan, pihaknya sengaja tidak memberikan pendampingan hukum lantaran adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para tersangka. Murjoko menegaskan bahwa pihaknya memiliki peraturan AD/ART dan aturan Dewan Pusat yang digunakan untuk mengatur cara berorganisasi para anggotanya. Dalam aturan juga tertera jelas bahwa tiap anggota atau warga yang melanggar ketentuan akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi mulai dari skorsing hingga dipecat. Murjoko menyatakan bahwa kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk organisasi kepengurusan PSHT agar dapat melakukan evaluasi sebagai upaya meningkatkan pembinaan para anggota, sehingga kedepannya tak ada lagi peristiwa serupa terulang kembali. Adapun polisi sempat mengamankan 22 anggota PSHT untuk dimintai keterangan pada Selasa 23 Juli. Puluhan orang tersebut diserahkan langsung oleh pengurus PSHT ke kantor polisi. Namun beberapa di antaranya ada yang dijemput paksa polisi di kediamannya. Ya. Bantuan. Mohon maaf, jadi memang di kami di SRT ada lembaga-lembaga di tingkat pusat, ada lembaga hukum dan advokasi, kemudian ada Dewan Harkat Martabat, yang semua itu juga bertujuan dalam rangka memberikan pembinaan.
dalam kasus ini tentunya kita akan melihat kalau memang anggota kami yang bersangkutan ini adalah dalam melakukan tindakannya itu melanggar aturan hukum yang ada di syarat, yaitu melanggar ADART dan sebagainya, ya tentunya kami tidak akan memberikan perlindungan hukum. Ya, kami serahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya kira demikian. Mas. Polda Jawa Timur telah menetapkan 13 anggota PSHT sebagai tersangka pengeroyokan anggota Polsek Kaliwates, Jember. Mereka pun dihadirkan dalam rilis di Mapolda Jatim pada Kamis 25 Juli siang. Dari 13 orang, 2 diantaranya masih di bawah umur, sehingga tidak turut dihadirkan dalam rilis. 1 orang dengan inisial KNB berusia 26 tahun bertindak sebagai provokator sekaligus pelaku pengeroyokan. Sedangkan 12 lainnya bertindak sebagai pengeroyok. Mereka yakni ARA, MAN, RAD, SLR, YAD, DAP, MYB, AB, AF, dan MVR. Para tersangka terlihat mengenakan baju tahanan warna biru dan oranye, serta mengenakan masker dan diborgol. Adapun peristiwa ini bermula dari tersangka KNB yang menyebarkan isu bahwa ada anggota pencaksilat yang ditangkap polisi. Isu ini kemudian memprovokasi anggota pencaksilat yang lain yang kemudian melakukan pengeroyokan pada korban. Kemarin yang kuliah ini yang kuliah di Surabaya. Ini tersangka utama. Tersangka provokasi. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski, selamat menyaksikan program berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.